kemarin Pak. Langkah pertama memang ini Pak, kita harus di crossing Pak, ini harus di crossing sebetulnya Pak. Jadi ini dibongkar lagi Pak, terus nanti diperbaiki lagi yang saluran dari depan ini, terus di crossing sampai ke depan yang gedung itu Pak, gedung yang Pacific Finance. Jadi dia dinormalisasi lagi Pak. Ini udah lama sih Pak, dari pas flyover dibangun oleh Pusat. Flyover nggak banjir begini sih Pak. Ya. Sama pas ada penyempitan banyak bangunan Pak di sekitar sana. Udah manual Pak, ini oleh setiap hari sudah normalisasi Pak, yang dari komunikasi. Berapa titik kita kemarin? 17.000 ya? 12.000 ini Pak, kita kondisinya tempat wisata ya? Yang 12 kan bagus Pak, gorong-gorongnya memang sakit banget dan standby di sini Pak, sampai di kolong. Ya, sekarang kita bicara solusi manual nggak akan sanggup, nggak akan diselesaikan. Kalau dibongkar, Yang bisa diambil Pak. Ini juga dari manhole yang sebelah sana Pak, ini juga ada manhole juga di jalan situ. Jadi kita udah coba juga Pak, harus dibongkar juga. Yang repotnya pas di flyover ya, yang di bawah flyover Pak, karena jalannya itu ini yang bangun dulu tuh flyover. Iya Pak, kita juga manual juga Pak, manual terus bekerja. menurut saya ini membongkar masalah dengan begitu kabelnya kabel apa? Tapi kan kabelnya udah ada. Pak, belum ada lagi Pak. Yang paling murah dan maksimal. Tapi udah ada alatnya. Bisa tanya kemarin ya. Kita pernah bikin alat mengambil sampah di air. Mungkin divisi sampah itu alat impor sampah. Jadi dia mesti yang berapa? Oke. Pak, jadi baru hanya ya. Wah, jadi belanjakan depan banget di bos. Ajak bosku. Sama penataan jalan tapi baru sampai Itu jalan umum apa jalan komplek? oh jalan komplek Pak. Masih sedikit juga ya. Iya Pak, jadi ada Kayak apa? Kalau perahu sementara sedang kita buka untuk pembersihan ya, karena ketinggian. Itu makan buat bersihan ya, buat rekreasi. Itu sumbangan dari saya. Dicari pengelolanya yang kubu, ya. Siapa yang ngelola, apa Karang Tarunanya, apa? Saya di Depok yang begitu panas, rame, ada air kayak gini jarang-jarang. Jadi nanti dari CSR BJB aja. Bukan Nusaldi. Kita beli. Iya, tapi hanya untuk alat berat aja. Iya. Biar yang konkret-konkret aja. Iya, Pak. Ya, sebelah mari Pak Gubernur, sebelah sana udah kelas, banjir.
Jadi isunya bukan di satunya berarti ya? Bukan. Jadi area output dan input. Outlet dan ini. Pak. Jadi solusi banjir yang menurut tim lapangan apa yang paling mudah? Darurat. Lebarnya tapi cukup kalau di posisi mekaniknya mati. Betul, rusak Pak. Dan saya udah laporkan karena Ini tuh tanggung jawab harusnya menjadi mahasiswa. kota apa pusat? Seharusnya kalau saya itu bisa cuma karena kita langsung berhubungan dengan warga, akhirnya kita bantu. Juga kalau kemarin Ibu mohon maaf, katanya masih tanggung jawab pemborong ya karena belum lama kemarin itu. Saya udah usulin, cuma didandarin atasnya doang itu. Nah itu yang harus diperbaiki lagi. Itu kayaknya solusi yang Pertama, seperti saya mantan wali kota, kayak gini jangan pakai lama, aja berapa, dana ada alhamdulillah nggak kita cari. Coba kalau bapak yang saya kasih proyek itu aja berapa? Ya, dari hitungnya apanya, ngandelin orang lama lagi, nggak dihitung berapa itu aja ya. ya nanti sama COVID. Ya, gitu ya. Banyak berita baik lah ya, di tengah banyak berita buruk. Yang pertama, 3-2 minggu ini sudah tidak zona merah, alhamdulillah ya. Kita sudah turun ke zona oranye, mudah-mudahan kalau semua disiplin, ya mohon bersabar sampai menunggu vaksin. Saya kira itu akan membuat Depok kondisi penanganan COVID jauh lebih baik. Satu itu. Kedua, vaksin itu terbagi dua, ya. Karena kalau ada orang nanya, Pak Gub, ini akhir COVID itu gimana? Akhir COVID itu hanya dua situasi. Satu, orang sakitnya sembuh oleh obat. Dua, orang sehatnya imun oleh vaksin. Jadi kalau kita mau hidup normal lagi kayak dulu, yang sehat-sehat harus ada vaksin. Nah, vaksinnya akan datang dua kelompok. Satu yang dibeli langsung, insya Allah bulan depan datang. Kemudian yang kedua yang diproduksi dalam negeri, yang Bio Farma, itu baru Januari, yang saya jadi relawan vaksin. Nah, untuk yang tahap 1, ya, itu kemungkinan saya sudah mengusulkan ke pemerintah pusat bahwa kota pertama warganya yang dapat vaksin itu adalah warga kota Depok. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan ini bisa diberitakan. Cuman tetap nggak bisa 100% ya, harus bertahap dulu dari kelompok yang paling riskan, tenaga kesehatan, TNI Polri yang bertugas, wartawan, lain-lain. Nanti masuk kelompok kedua dan seterusnya. Jadi kalau tidak ada halangan, kalau usulan saya disetujui, maka bulan depan, bulan Novemberan, itu warga Depok sudah mulai ada yang divaksin oleh vaksin yang pertama ya, yaitu vaksin yang dibeli langsung dari luar negeri oleh pemerintah pusat. Nah, berapa jumlahnya besok saya rapat dan mohon doanya saja. Ini rasa sayang kita kepada warga Depok. Kenapa? Karena memang Bodebek ini menyumbang kasus harian Jawa Barat yang paling banyak. Ya, suka tidak suka realitanya seperti itu. Jadi nanti Bogor-Bogor, Bekasi-Bekasi, dimulai dari Depok kita dahulukan mendapatkan vaksin. Nah itu saya kira berita utamanya. Kemudian yang kedua, sambil kesini saya coba memahami problem-problem kota Depok juga, yaitu ternyata ini udah masuk musim hujan, ya. Karena masuk musim hujan, saya dapat laporan sering banjir-banjir yang sebenarnya mungkin bisa diselesaikan dengan lebih baik. Nah, saya sudah instruksikan oleh Pak PJ Wali Kota, tolong dihitung aja kalau ternyata solusinya pelebaran, pengerukan, dan lain-lain segera dilakukan pakai hitungan hari, karena 1-2 hari lewat, hujan datang, banjir lagi, kasihan warga. Ya. Yang ketiganya, ada 2 setu yang saya kunjungi, salah satunya setu Sawah Besar, ternyata bagus lah ya, ini juga sama, tapi itu memang kualitasnya kalau diperbandingkan memang lebih besar di sana. Nanti saya tambahi juga alat pariwisata, mungkin perahuan buat warga. Karena kalau warganya bahagia kan imun juga naik. Ya. Tinggal jaga jaraknya tipis ya, jaga jarak, disiplin. Nah saya hadir ke sini udah 3 minggu ketiga. Mudah-mudahan makin ke sini kasusnya makin turun sehingga saya bisa pindah ke daerah lain yang zona-zona merah lain lah. Kira-kira begitu. Depok sudah dalam kendali yang lebih baik. Saya kira 3 berita itu ya.